Tuntaskan ini pintu masuk aja ya. Jadi ada kota ilmu, ada pintu ilmu ya, Kang. Ada babul ilmi. Kalau tokoh PKS pasti mengerti Sayyidina Ali dengan baik. Ada babul ilmi, ada Madinatul ilmi. Madinatul ilminya kita akan telusuri dalam waktu yang bertahap. Ini masalah tidak kecil. Kita selalu mencari tanpa kepentingan apapun kecuali untuk mencintai anak-anak kita besok-besok bangsa Indonesia yang akan datang. Kita akan menampung apa saja yang menurut rasionalitas kita penting untuk melakukan, untuk menjadi bahan-bahan perubahan di masa yang akan datang. Kita tidak akan melakukan apapun yang kira-kira tidak maslahat. Jadi sistem yang diomongkan oleh Mas Pipit ini yaitu pembedaan, mulai dipahami dulu deh, pembedaan antara negara dengan pemerintah itu perlu kita pelajari. Jadi poinnya pertama, bukunya Mas Pipit itu sudah beredar tentang ini, diterbitkan oleh sebuah penerbit di Surabaya dan sedang kami sarankan untuk diterbitkan ulang oleh Kompas, dan saya akan ikut urus supaya Kompas bisa menerbitkan. Perkara rakyat setuju atau tidak setuju nanti dulu, tetapi kan segala sesuatu yang baik harus kita tawarkan, kan gitu. Nomor dua, kalau bisa ada tema KC entah bulan apa yang khusus mempelajari hal itu sesudah mempelajari bukunya Mas Pipit. Jadi mungkin Mas Rahmat dari Bambang Wetan bisa transfer buku itu dari Surabaya ke KC supaya nanti kita pelajari, sebab nanti Anda kan jadi pejabat nih ceritanya, Anda kan jadi wakil rakyat dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak bekal kita tentang kebaikan bernegara semakin baik. Terus saya kira Mas Pipit masih bisa lah barang 10 menit ya Pit ya, masih bisa 10 menit ya. Ya 10,5 menit ya. Jadi iki sione iki tekek iki, sione tekek. Gak ono aja deh, layak sia-sio gitu. Oke. Jadi kita buka pertanyaan minimum paling tidak 3 orang. Nanti saya mohon izin kepada Kang Heri untuk bersabar sedikit. Setelah itu kita tuntaskan sama beliau. Beliau nanti akan juga sedikit meneruskan apa yang dikatakan Mas Pipit juga. Alhamdulillah kita serahkan sepenuhnya. Untuk Pak Heri, nanti saya akan agak sedikit buka tikar ya, supaya kita bisa lebih saling menggali dan saling mengeksplorasi satu sama lain, karena jangan berhujan-hujan jauh-jauh datang ke sini untuk tidak mendapat manfaat semaksimal mungkin di dalam kehidupan Anda. Saya persilakan 3 orang. Satu, maju Mas, mikrofonnya agak tidak bisa diulur ke sana. G1. Pasti Anda masih kaget dengan wacana-wacana dari Mas Pipit. Tadi 2 ya. Untuk merangsang aja. Untuk ya 3 Mas kesini Mas. Untuk mencoba merangsang pemikiran aja. Tadi saya kan sama Pak Heri bilang sama Mas Pipit gini, kalau mau mensosialisasikan wacana ini supaya menjadi diskusi publik, terserah akan dipakai atau tidak, itu bukan hak kita gitu ya. Tapi saya kira yang paling efektif yang saya usulkan adalah usulan untuk mengubah PNS tidak lagi merupakan singkatan dari pegawai negeri swasta, sipil, pegawai negeri kok swasta, tapi pegawai negara. Sebab kalau negeri itu bukan kata atau bahasa konstitusi dan sistem, tetapi bahasa estetika dan budaya. Jadi untuk lagu itu negeri, bukan negara. Tapi kalau pegawai itu urusan konstitusi dan sistem, itu lebih tegas kalau disebut pegawai negara. Jadi pegawai negara yang dibayar sampai pensiun itu bukan pegawai pemerintah, itu pegawai negara. Dan mereka memiliki mekanisme aplikasi kepegawaian tugasnya secara langsung. Ada bupati atau tidak, ada gubernur atau tidak, ada camat atau gampangnya yang gini, kalau ada aturan KTP itu ABCD, yang ditaati tentang KTP kan bukan camatnya, bukan bupatinya, tapi aturannya. Jadi legalitasnya terletak pada aturan, pada hukum, pada undang-undang, tidak pada pejabatnya.
Jadi kalau Anda bikin paspor tidak harus nunggu kepala imigrasi menandatangani, karena dia tidak punya wewenang dan legalitas. Dia bukan tiang hukumnya, dia hanya pelaksana hukumnya. Kekuatan aturan paspor adalah pada undang-undang imigrasinya. Jadi yang menandatangani boleh tukang sapu di kantor itu. Begitu yang terjadi di Jerman ya, Pit ya. Siapa saja boleh menandatangani, karena kekuatannya tidak terletak pada tanda tangan ketua kepala imigrasi, tapi pada undang-undangnya. Cara berpikir ini yang sedang disosialisasikan oleh Mas Pipit, dan saya sudah ngomong ini di mana-mana di setiap makyahan. Oke, 3 orang saya persilakan sebelum Pak Eri nanti. Pertama silakan Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Mas Pipit tadi, saya menyimak riaknya yang terjadi di Indonesia, terutama yang menyangkut dengan KPK setelah setelah Akil Mukhtar ditangkap oleh KPK. Kemudian muncul untuk mengontrol MK, maka muncul Perpu. Saya melihat sebagai orang awam, saya melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sini. Bagaimana mungkin MK yang mengawasi pemerintah, MK yang bisa menganulir produk-produk dari DPR, bahkan juga Presiden, tetapi diatur oleh bukan undang-undang, tetapi diatur oleh Perpu. Dan anehnya lagi, saya melihat para pakar tata negara di negara kita juga mengamini itu. Pertanyaan saya pada Mas Pipit, apakah hal tersebut termasuk kejanggalan yang tadi Mas Pipit sampaikan? Terima kasih. Silakan yang kedua Mas. Oke, depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam Jumat dan Minggu pagi saya selalu mengikuti Cak Nun di Adi TV. Jadi dari beberapa bahasan gitu, antara yang menarik itu adalah antara pemerintahan dan negara di Indonesia itu tidak jelas. Nah, dari arahnya yang saya tangkap itu kayaknya kita itu mau merubah negara ini menjadi seperti yang antara negara dan pemerintah itu berbeda ya, terpisah ya. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Kalau saat ini kan presiden ya negara, kepala pemerintahan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita ada rencana untuk mengubah itu? Jadi akan ada parlemen, akan ada kepala negara ya. Lalu apakah itu memungkinkan? Konstitusinya kan sudah dibuat sedemikian rupa kuat, dan saya kira TNI juga katanya NKRI harga mati kan gitu. Nah, nanti apakah itu kalau misalnya kita sebagian besar itu tertarik, sebagian besar rakyat tertarik untuk menjadi apa yang diwacanakan ini, apakah nanti efeknya tidak cukup besar, Cak? Jadi apakah itu nanti bisa berbenturan dengan TNI dan sebagainya? Iya. Terima kasih. Nanti Mas Pipit pasti akan menjawab secara ilmu ya. Sebenarnya gini, TNI itu kalau sudah pensiun nggak ngomong gitu lagi Mas. Tenang aja, saya sudah ditemuin banyak pensiunan. Enggak, itu satu ya. Mereka bahkan sekarang punya rencana macam-macam mengenai pemilu 2014, tapi saya tidak akan bisa omongkan di sini. Ada rencana yang dan saya tidak sedang bicara politik. Saya tidak sedang bicara tentang urusan strategis, urusan intelijen. Kita sekarang sedang berada di majelis ilmu, mencari kebaikan-kebaikan tanpa memaksakan apapun kepada siapapun. Jelas ya Mas ya? Jadi jangan tanya kepada saya apakah saya akan melakukan mobilisasi dan lain sebagainya untuk mengubah negara dan sebagainya. Aku gak paten. Ono Indonesia monggo, gak ono Indonesia monggo, aku tetap ngewangi menungso. Jelas ya Mas ya? Selama Rasulullah hidup tidak pernah ada pemerintahan resmi.
ada khalifah adalah pasca Rasulullah. Waktu Rasulullah kepemimpinannya adalah kewibawaan, kepemimpinan Brahmana kalau cara timur, kepemimpinan nilai, misalnya, mohon maaf ini Mas Bibit, Undang-Undang Madinah yaitu 47 pasal Sakhofa Al-Madaniyah, Piagam Madinah, tidak lahir dari kaum intelektual, tapi lahir dari komunitas-komunitas rakyat langsung berdebat, mengalami peristiwa, berunding, akhirnya lahir pelan-pelan selama 7 tahun lahir 47 pasal, dan itulah sebenarnya sistem yang diberlakukan. Jadi tidak ada pemerintahan resmi, dan Rasulullah menahan diri. Dia kalau mau ngatur bisa, dia bikin aturan dengan mudah, tapi Rasulullah menahan diri, tidak dia yang bikin aturan. Aturan yang terbaik adalah yang lahir dari rakyat sendiri, kan begitu? Gitu ya Pak ya? Kesepakatan. Sama dengan kalau Anda bikin perusahaan, jangan merekrut pegawai terus Anda atur dengan aturan yang sudah Anda siapkan. Kalau bisa sediakan peluang pegawai-pegawai, karyawan dan buruh Anda untuk merundingkan aturan. Sehingga kalau mereka nanti taat, mereka taat kepada diri mereka sendiri, gitu kan? Itu lebih baik. Jadi kita sedang bergerak ke depan untuk mencoba segala kemungkinan yang baik. Saya tidak akan memaksakan, dan saya tidak boleh punya pamrih apa-apa terhadap itu semua. Tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai, saya tahu Allah lebih tahu daripada apa yang kita ketahui, dan Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi saya tidak pernah cemas terhadap keadaan zaman. Gitu ya Mas ya. Terakhir. Ya. Terima kasih, Cak Mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah lama nggak ketemu Pak Canon. Mudah-mudahan Canon tetap sehat. Nah, sebelum saya mengomentari dari pembicaraan terakhir, tadi kan tegang terus ini. Saya mau memberikan apresiasi sama Pak Yai ini. Jadi Pak Yai tadi sama Pak Canon bilang kan, wah ini jangan bicara soal politik tapi sebenarnya orang Madura itu luar biasa Pak, paling nasionalis sebenarnya. Pada waktu lagu Indonesia Raya pertama dikumandangkan di Surabaya, Indonesia Raya merdeka, orang Madura itu tidak ketinggalan Pak, merdeka gitu kan, merdeka. Orang Madura bilang Madura juga. Jadi tetap Pak, ini apa namanya, sebenarnya orang Madura itu luar biasa Pak nasionalismenya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Yai. Ya. Apa namanya? Saya orang Jawa Timur Pak Gubernur, ya kan. Bangkalan. Terbejas. Oke. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Pipit tadi itu saya kebetulan background saya dari Fakultas Hukum, jadi sangat mudah untuk memahaminya, dan konstitusi kita yang awal sebelum dirubah juga sebenarnya sudah jelas, cuman sekarang ini karena kebanyak orang yang pintar di kita ini dirubah-rubahlah konstitusi itu, padahal sebenarnya konstitusi kita itu cukup luar biasa. Dan saya juga pernah membuat studi pada waktu ada rencana undang-undang tahun 85 tentang referendum, saya juga memberikan kajian terhadap itu. Nah, kemudian sebenarnya apa yang dicontohkan mungkin bagi kita yang awam itu ada simpel yang paling mudah dipahami, yaitu di perkebunan. Mungkin sisa-sisa perkebunan adalah sisa-sisa kolonial. Di perkebunan ada direksi, ada komisaris, tapi ada administratur, ADM. Itu adalah pangkat tertinggi. Jadi apapun yang ini, mungkin Pak Pipit tadi mungkin bisa menerjemahkan lebih ini. Pokoknya apapun, kalau sudah ada di ketentuan dari direksi, ADM itu administrasi tinggal eksekusi aja. Gaji, bayar. Ya, panen dipetik, ya kan. Mandor ngatur anak buahnya, kerani ngatur, itu aja ada. Sebenarnya administratur, ya mungkin tadi adalah pegawai administrasi negara, fungsinya adalah administratur, ADM, ya. Tapi karena di kita ini, wah pinternya ada sekjen, ada irjen. Sekarang saya tanya ya, inspektur jenderal di setiap departemen ataupun setiap gubernuran atau setiap apapun ada berfungsi nggak sebenarnya? Kalau kita mau tanya, ada PPK, ada apa namanya BPKP, ya kan? Ada KPK gitu ya. Semestinya dengan adanya irjen itu sebenarnya nggak akan mungkin ada korupsi lagi kalau irjennya itu berfungsi. Nah, kalau seandainya irjennya itu tidak berfungsi, ya ngapain diadakan lembaga itu? Jadi di Indonesia itu terlalu banyak fungsi-fungsi yang nggak jelas, dan juga sekaligus tidak bisa membedakan apakah ini fungsi negara maupun fungsi pemerintahan. Nah, sebenarnya saya setuju tadi apa yang dijelaskan Pak Pipit tadi. Kita bisa memulai dari sini barangkali adalah
mana yang kaitannya dengan kaitannya dengan negara, seperti polisi itu pemerintah atau negara, ya kan? TNI negara atau pemerintah? Itu sebenarnya simpel, itu dibedakan, cukup simpel sebenarnya. Nah, dan mungkin yang saya maksudkan nanti saya mohon Pak Pipit bisa memberikan penerjemahan lagi kepada kami, ya, lebih detail lagi. Kira-kira nanti gambaran ke depan dengan kemajemukan kita, dengan persoalan kita yang seperti ini, dengan demokrasi kita yang nggak jelas, ya kan, seperti ini, ya kan, mungkin aplikasinya seperti apa, Pak? Apalagi dengan adanya dasar tadi sudah diungkap dari pembicara-pembicara sebelumnya tentang budaya kita yang atau nilai-nilai kita yang sudah mulai pudar dan sebagainya, ya. Kembali lagi kita punya dasar falsafah Pancasila yang tidak pernah digubris lagi oleh politikus kita, padahal itu adalah dasar filosofis yang luar biasa untuk kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat. Saya kira gitu, mohon nanti penerjemahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan persilakan Mas Pipit berapa lama pun terserah beliau. Sebelumnya supaya jelas faktanya, ya, kalau Madura juga itu aslinya dari lagunya Omai Rama dulu, Pak. Dari 125 juta penduduk Indonesia, ada Jawa, ada Sunda, Madura juga. Aslinya begitu dulu, Pak. Orang Madura ini tidak bisa bikin lagu sendiri, gitu loh, Pak. Maka mereka selalu salah kalau 17 Agustus susah di Indonesia, di Madura itu selalu ribut, Pak. Karena karena selalu kalau ambil suara keliru. Pak Heri kalau pernah tahu lagu ini, saya berani taruhan, meskipun dilarang gitu ya. Tahu lagu Grut, Pak? Ambil suara Grut itu di Sumenep, Pak. Gruda Pancasila. Coba, apa enggak susah mau seorang Madura? Yang terakhir ini saya dengar ada lagu populer yang judulnya Asek. Apa lagu? Asek kuntum mawar. Ayo Madura, rusak musuh Madura, rusak. Naik haji saya pikir untuk Tuhan, ternyata cari besi rongsokan besar dilirik-lirik. Ka'bah ini terbuat dari batu apa besi, ya? Jadi jangan dipikir makelar-makelar Hajar Aswad itu benar-benar makelar. Mereka sedang dipasang untuk nyelidiki dalamnya Ka'bah. Kalau ada besi tua, hati-hati sebentar lagi. Waduh, oke. Terus saya ingin mengulangi ini, ya, Mas Pipit, ya. Ini Pak Heri, kita ini suka mempermainkan hidup dan mati yang bukan milik kita. Jadi kalau bikin kata, kalau bikin idiom, jangan pakai kata mati-mati begitu. Misalnya harga mati itu jangan, Pak. Harga mati itu tauhid, itu boleh harga mati, gitu kan? Yang berkait dengan Allah. Tapi kalau berkait dengan ijtihad dan ilmu manusia, jangan pakai mati-mati lah. Itu loh. Ya enggak, memang mereka yang pakai, bukan Anda. Enggak, NKRI harga mati enggak usah gitu lah. Nanti kamu enggak bisa mempertahankan NKRI, enggak ada, bener loh nanti. Enggak, loh gimana, NKRI boleh berubah. Semua yang dibikin manusia boleh berubah. Dan mungkin lebih baik berubah. Kan gitu. Jadi jangan harga mati, tidak ada harga mati. Wong supremasi hukum aja bukan harga mati kok. Karena hukum tidak bisa supreme, hukum itu alat. Yang supreme keadilan, gitu loh. Yang supreme itu nurani kebaikan manusia, itu supremasi keadilan, iya. Itu pun jangan harga mati, sebab manusia nggak adil, nggak bisa manusia itu adil. Manusia itu berusaha adil bisa. Punya anak 2 aja nggak bisa adil kok. Bagaimana? Simple aja. 2 anak ini dibelikan baju yang sama, itu adil? Ataukah dibelikan menurut selera masing-masing? Yang mana yang adil? Kalau menurut selera masing-masing, yang satu harganya 30.000, yang satu 60.000. Gimana? Kok enggak apa-apa gimana? Yang satunya enggak mau 30.000. Saya masih punya hak 30.000. Terus dia cari lagi yang pas 30.000 enggak ada. Akhirnya dia beli yang 40.000. Satunya cemburu lagi. Saya punya hak 10.000. Kan begitu. Jadi keadilan itu mustahil. Yang ada adalah
aspirasi terhadap keadilan, usaha yang terus-menerus untuk adil. Tidak ada istri suami adil. Tidak ada, yang ada adalah mencari keadilan bersama-sama. Tidak ada cinta suami istri, yang ada adalah mencari cinta antara suami istri menuju atau di bawah cinta Tuhan yang sejati. Kan begitu. Karena manusia tidak bisa diandalkan. Wanita secantik apapun tidak bisa diandalkan. Lelaki segagah apapun tidak bisa diandalkan. Gagah ikulah umur 30. Engko umur 45 mulai waktu untune metu. Tidak bisa diandalkan wanita, tidak bisa diandalkan. Jadi jangan andalkan cintamu, andalkan cinta kalian kepada Allah. Jadi kalau menyetubui istri, rasakan Allah. Ya Allah, ini untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Gitu loh. Tidak ada yang haram di situ. Kamu sah kok suami istri kok. Dan Allah lah muatan utama dari hidup kita. Kalau kamu melihat istrimu, tiap hari kamu lihat berpuluh-puluh tahun, mesti bosen nih kon. Apa meneh bojomu nang raimu, tambah bosen meneh. Apa kamu niku kan gitu. Jadi sudahlah, manusia tidak bisa diandalkan, Allah yang bisa diandalkan. Maka satu-satunya di antara manusia yang bisa diandalkan adalah yang kita pegangi bajunya dari belakang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kan begitu. Itulah sebabnya kita menjadi muttabi'in Rasul, kita menjadi pengikut beliau. Makanya kita berselawat untuk menghadirkan beliau, supaya Allah tahu bahwa kita ini pengikut Rasulullah, supaya kita dapat privilege, bisa jadi gubernur 2 kali. Kan begitu. Andaikan konstitusi membolehkan 3 kali, saya yakin beliau akan 3 kali. Tapi kan harga mati 2 kali saja, harga mati. Loh, anak yang terbaik dia biarin dong seumur hidup, kan begitu mestinya. Kan yang baik bukan seumur hidup atau tidak seumur hidup, kedua-duanya bisa baik bisa buruk, tergantung. Kamu sedang merayu mau proyek apa kamu? Baru kenalan tadi sore, sekarang udah mulai ngincer-ngincer ini. Kamu nih kafir liberal, kafir liberal. Kafir tok wis mlebu neraka. Tambah liberal meneh, Gusti Allah nggak neraka liberal gitu. Hidup dadang. Oh, sip, oke. Gitu Mas Pipit, tolong dijawab semuanya tadi sebebas-bebasnya. Beliau insya Allah saya melihat beliau makin gembira dan makin bersabar, khusus untuk malam hari ini gitu ya. Nyumet dhisik ya.